Di langit yang tak tersentuh awan, di tempat sakral bernama Alam Pintu Langit, hiduplah Mambang di awan bersama ayahnya Sati Menggung dan ibunya Sisindai Laut. Mereka bukan manusia biasa. Mereka makhluk sakti yang mengetahui masa depan. Suatu malam, Mambang di awan bermimpi tentang seorang gadis cantik nan agung, Putri Kasumo Ampai. Mimpi itu begitu kuat hingga membuat hatinya tergerak untuk mencarinya. Sati Menggung memahami gelora jiwa anaknya. Ia merestui perjalanan itu, bahkan menyarankan agar dua saudaranya, Mambang di Bulan dan Mambang Sakti, turut menyertai. Ketiganya pun menjelma menjadi ikan tapah. Mambang di awan menjadi tapah Malenggang, Mambang di Bulan menjadi tapah Kudung, dan Mambang Sakti menjadi tapah Tembago. Mereka turun dari alam pintu langit menuju dunia, menyusuri sungai-sungai, demi mencari Putri Kasumo Ampai. Perjalanan mereka melewati Rawang Sakti, hingga ke Koto Aur Berduri. Di sana mereka disambut oleh seekor ikan seluang bersisik emas, makhluk gaib yang memberi petunjuk. Ia menyarankan agar mereka berbalik arah dan berhati-hati. Perjalanan ke lubuk sebidar alam akan dihadang oleh 3 penunggu, ular bidik, manteban besi, dan labi-labi putih. Ikan seluang itu kemudian menghilang, meninggalkan rasa waspada pada ketiga saudara. Tiba di muaro Sungai Temesu, tapah Malenggang berhadapan dengan rintangan pertama, ular bit, sosok raksasa dengan mata merah menyala dan tubuh sebesar punggur jelutung. Pertarungan sengit pun terjadi, namun kesaktian tapah Malenggang mengalahkan kekuatan ular bidit dan ia pun melanjutkan perjalanan. Rintangan kedua muncul di Menteban Besi, tempat jebakan sakti ciptaan Rajo Mudo. Tak satu pun makhluk bisa lolos darinya. Namun tapah Malenggang masuk ke dalamnya tanpa terluka sedikit pun. Ini membangkitkan rasa penasaran Rajo Mudo yang selama ini belum pernah melihat makhluk seperti dia. Petualangan berlanjut ke Muaro Kemulun 7. Di sini, tapah Malenggang berhadapan dengan labi-labi putih, makhluk sakti yang melintang bagai batu besar di tengah sungai. Pertarungan berlangsung lama. Akhirnya, keduanya sama-sama mengucapkan mantra sakti dan berubah wujud menjadi manusia. Mata tapah Malenggang kembali ke bentuk aslinya, Mambang di awan. Perjalanan itu membawanya ke lubuk sebidar alam, negeri megah yang indah, tempat Putri Kasumo Ampai tinggal di istana 7 tingkat. Dengan bantuan seorang nenek sakti, Mambang di awan pun berhasil melamar sang putri. Upacara pernikahan digelar megah. Kedua insan ini bersatu. Cinta mereka terikat oleh takdir langit. Namun cinta tak selalu abadi. Setelah masa bahagia berlalu, perbedaan antara dunia atas dan dunia manusia mulai terasa. Kasumo Ampai melakukan suatu perbuatan yang mengecewakan Mambang di awan. Dalam kekecewaan yang dalam, Mambang di awan memutuskan meninggalkan Putri Kasumo Ampai dan kembali ke asalnya. Ia naik ke langit, meninggalkan sang istri dan istana megah. Lubuk sebidar alam yang pernah menjadi negeri keindahan lambat laun mengalami kehancuran. Bencana datang seperti banjir besar, seolah menghapus jejak cinta yang pernah tumbuh di sana. Sementara itu, Istana Raja Sekincir Mato menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting yang memperkuat jalan cerita. Latar ini berperan sebagai jembatan antara konflik pribadi dan urusan kekuasaan. Kisah ini berakhir di lubuk sebidar alam, yang kembali menjadi tempat sepi seperti sedia kala. Dari keindahan menuju kehancuran, dari cinta menuju kehilangan. Cerita tapah Malenggang menyiratkan pesan tentang keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan semesta. Kisah ini tak sekadar legenda. Ia adalah warisan budaya yang kaya makna, mengajarkan kehormatan, pengorbanan, dan harmoni. Tapah Malenggang adalah simbol dari perjalanan batin dan fisik, antara langit dan bumi, cinta dan tanggung jawab, kekuatan dan kerendahan hati. Dalam tiap sungai yang mengalir di Jambi, dalam tiap mitos yang berhembus di antara hutan dan lembah, nama tapah Malenggang masih disebut sebagai kenangan, sebagai pelajaran, dan sebagai kisah agung yang tak lekang dimakan waktu.